kopi itu cuma ada 3 gitu yang mereka pikirin. Sama, gua pun juga dulu gitu. Yang pertama, biasanya kopi itu harus pahit, ya kan? Kalau kopi. Halo Sobat Dry End, balik lagi di Citetnya Podcast Dry End. Kita sharing edukasi tanpa gibah. Kali ini gua bakal sharing total tentang kopi espresso base. Sharing menarik, temenin sama temen lama, kawan lama, barista handal, barista jago. Nih, gondrong orangnya. Pokoknya asik nih, pembahasan bakal asik. Gua suruh dia kenalin diri. Langsung, siapa sih lu? Hai, perkenalin nama gue Tommy, akrab dipanggil Endut. Ya dari tekstur udah kelihatan lah kan. Itu nama panggung, nama artis? Nama panggung, nama artis, nama endorse juga bisa. Gue mau endorse sama lu. Bisa endorse? Bisa, kalau ada yang mau endorse bisa, cuma belum ada. Ada yang mau endorse sama dia? Oke, aktivitas lu ngapain? Aktivitas sekarang sih ngebar ya barista. Ya, kayak gini barista. Tapi gak beneran serius, musim barista sekarang badannya gede-gede itu musim, gak apa-apa. Atau mau cewek mau cowok itu juga, walaupun bar cuma ukurannya segitu gitu. Ada berikutnya udah. Ya gitu. Di mana ngabar di mana? Ngebar di Gerah Raya. Apa namanya? Gerah titik 7 Coffee and Drive. Titik 7 kopi And Drive. Gerah Raya. Oke. Lu berarti kan sekarang ngebar nih, ya kan? Gue pengen ngajak lu bahas soal tentang kopi atau espresso base, tapi ada basic kopinya dulu nih sebelum masuk ke espresso base. Nah, cuma sebelum masuk ke pokok intinya, gue bakal nanya dulu. Gue coba nanya dulu sama lu nih. Lu tuh terjun di industri kopi tuh awal mulanya gimana? Sampai akhirnya tertarik dan sekarang berprofesi sebagai barista. Nah, awalnya gimana coba? Awal-awalnya sih berawal dari dulu diajak teman ngopi, ya dari biasa awalnya ngopi saset, paling Dut ngopi yuk, udah kasih duit nih lu beli, enggak bukan ngopi saset, ngopi gimana? Oke, namanya awam kan, Seperti bodohin dulu. dibodohi. Oke. Apa? Udah berangkat lah ke tempat kopi, ngopi. Dulu langsung banyak tuh, ada biji-biji kopi. Biji kopi. Biji kopi daerah, Toraja, Gayo segala macam lah. Ya dari orang awam nggak ngerti gua kan. Ini apa? Bedanya, ini maksudnya apa? Oke lah, pesen pura-pura soto dan awal-awal pesen Toraja. Ngapain? Tubruk filter. Ya kalau bisa kalau filter nggak ada ampas gitu kan. Ya. Udah filter gitu kan. Filter. Oke, tunggu. Lama banget gitu kan. Ini biasa di warkop tetek jadi gitu kan. Ini ngerokok sebatang, 2 batang udah dateng. Lihat di balik bar. Ngapain kan? Udah ya lagi doang lah V60 gitu kan. Kalau biar di stop lagi. Orang ngapain di stop gitu kan. Kapan datangnya? Itu mulai membantu untuk bertanya-tanya ya. Terus. Iseng Ini asik itu teman-teman. Terus nah ya sebutin gak nih? Kan gue sensor lah. Nah, oke. Sebutin gak usah lah ya. Gak usah disebutin. Tadi disebutin pro kontra. Please. Terus. Ya berlanjut, baristanya enak gitu. Baristanya enjoy. Dan ya mungkin kalau sekarang gue udah terjun di dunia kopi, merasa bersalah banget gitu. Gue bilang, dan dia nanya jor-joran gitu kan, gimana kopinya? Ya namanya gue awam ya, gak ngerti. Bang, pahit amat ini kopinya gitu. Wah, dan langsung bingung kan, pahit bang. Wah, ada gula gak gitu kan? Dan lu ketika lu coba pahit, terang-terangan minta gula. Minta gula. Cuma dari bahasanya udah baru pertama kali atau udah sering? Pertama kali sih, udah makanya terusin aja dulu. Yang bener nih terusin. Pahit bang, udah terusin aja dulu biar biasa gitu kan. Dipaksa, ya untungnya enjoy gitu baristanya kan. Ya udah kita cobain terus. Lama-lama sering datang gitu kan. Baru dijelasin lah gitu kan, kopi-kopi menarik juga gitu kan. Pengen belajar, monggo gitu. Dari situlah awalnya. Akhirnya tertarik. Tahun Tahun berapa? Ingat gak? Itu
2017 berarti mulai tertarik. Ambil nih poinnya bahwa lu sendiri sebagai posisi orang awam saat itu kaget kopi itu kok begini gitu kan, pahit banget gitu kan, yang biasanya gitu kan, akhirnya lu harus alatnya, pembuatannya lama, banyak varian gitu kan. Nah gue mau coba nih, kita sharing, kita bahas kan sejauh ini orang awam yang seperti ya lu dulu juga ngerti, gue pun juga sama gitu kan, berpikirnya sama, kopi itu cuma ada 3 gitu yang mereka pikirin, sama gue pun juga dulu gitu. Yang pertama biasanya kopi itu harus pahit, ya kan? Kalau nggak pahit nggak kopi. Yang kedua kopi itu harus wangi, ya kan? Wah, kok nggak ada aroma kopinya, nggak kopi. Yang ketiga biasanya kopi itu harus warna hitam. Kalau nggak hitam pekat nggak kopi. Ya biasanya gitu kan, pahit, wangi, hitam. Tapi kan dibalik itu lu sendiri ngerasain, lu sendiri real gitu, tahu bahwa kopi itu banyak rasa. Pertama apalagi sekarang udah jadi barista. Nah, sudut pandang lu melihat dari segi pemahaman orang awam dari dulu sampai sekarang gimana? Kalau sampai sekarang sih, ya kalau sampai sekarang saat ini nggak ngerti itu ya nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Nggak setuju ya karena dari pengalaman juga pernah ngerasain kopi itu ada yang asem, ada yang manis juga, tapi bukan manis gula gitu ya, manis kopi lah. Ada juga yang rasa buah-buahan, ada yang pedas, bahkan ada yang sampai kayak rujak gitu dibikin, ada kayak rujak, pernah nyobain rujak bebek, rujak serut, rujak bok gitu. terus oke. Dan sekarang apalagi sekarang mulai muncul kopi yang bening gitu kan. Iya. Nah itu kan gue juga belum pernah nyobain sih. Nah makanya nggak setuju lah. Setuju ya. Jadi ngomong itu nggak setuju. Nggak setuju kalau untuk saat ini ya. Pada saat ini ya. Mungkin kalau orang awam. Nah, industri kopi udah mulai meningkat dari tahun-tahun yang lalu, bahkan diprediksi bakal terus meningkat gitu kan. Kalau saat ini memang kondisinya lagi down karena pandemi kan. Nah, tapi lu coba untuk terus berusaha nih, penggiat kopi kan kita sama-sama penggiat kopi untuk mengenalkan, berusaha. Caranya gimana untuk bisa meyakinkan masyarakat awam yang seperti posisi lu dulu bisa ke arah kayak, oh iya kopi itu banyak rasa, oh iya ternyata minum kopi itu harus butuh pengalaman. Bagaimana sih cara untuk meyakinkan gitu, biar mereka tertarik? Biar mereka tertarik. Ya kita kasih coba sih, ya mungkin dari yang awam pasti nggak ada yang nyangka kalau kopi itu ada yang asam. Nah mungkin bisa dari situ ya, sama kayak gua ngopi di awal-awal lah, banyak diracuni, coba yang asam apa segala macam, pedas, sampai nggak percaya gitu kan, nih kasih cabai apa gimana gitu kan. Nah mungkin bisa dicoba kayak gitu. Coba-coba rasa-rasa kopi dari daerah, kan dia punya karakteristik masing-masing. Ya untuk lebih coba per daerah. Awalnya berarti sering explore ya? Sering explore. Coba. Oke, teman-teman. Berarti ibaratnya ini buat pemula ya. Kalau udah buat high proporsional itu kita nggak ngebahas ini, kita berbicara buat pemula yang tuh kopi itu ternyata begini. Nah, kita ngobrol langsung sama seorang barista bahwa ya penjelasan mereka itu bahwa kopi itu banyak eksplorisasi, pengalaman rasanya gitu. Jadi nggak hanya cuma 3 tok gitu. Pahit, hitam, wangi, yaitu mungkin klasik ya, tapi sekarang banyak pengembangan. Dibikin alat apa, rasa bisa berbeda. Bahkan mungkin barista kadang-kadang suka ngomong espresso base-nya mau yang karakter coklat, mau yang karamel, mau yang fruity, buset. Kan kita kadang-kadang kan bingung. Kopi kok sampai ada coklat gitu kan, karamel gitu kan. Gitu gak sih lu kalau di bar gitu, kalau ke customer gitu? Jasnya, jas rasa itu? Gak semuanya sih. Gak semuanya? Ya, kita lihat sih customer, karena kan ada customer yang dia nggak pengen tahu, ada juga yang cuek, ada juga yang kepo gitu kan, kepo apa sih kopi gitu kan, pengen tahu. Nah mungkin orang yang kepo ini kita bisa coba masuk. Oke. Karena kalau yang nggak mau tahu percuma juga, mau kita jelasin apa juga dia hanya. Kadang-kadang mas ini kopi apa, rasanya gimana segala macam. Oh gitu, ya udah Thai tea 2. Oh kalau enggak, oh ya udah es teh manis 4. Ya kan itu kan banyak kasus ya, karena kita udah banyak jelaskan. Tapi tetap kan itu ngedukasinya tetap harus sama servis kan gitu kan. Nah itu kan kasus biasanya terjadi sama klasik, orang-orang klasik seperti orang awam kayak opa-opa, orang tua ya kan, ya ibu-ibu gitu kan. Itu biasanya yang ya itu kayak kopi pengennya pahit dong mas, jangan yang ada yang asam. Panasin cappuccino-nya gitu. Kalau bisa 3 kali alat espresso
terus tambahin air termos sama godok gitu. Makan lagi gitu. Itu lu repot gak sih melayani customer yang sekian ribetnya gitu? Dibilang repot udah pasti. Cuma kan ya keseruan tersendiri sih kalau buat gue ya, unik gitu ya. Namanya market di kopi ini unik. Unik udah berjalan sebegitu adanya lah. Oh, buat gue pribadi sih tantangan sih buat gue. Terus ya, tantangan. Namanya kita di dunia F&B gitu kan. Waktu juga gimana cara kita menyikapi servis ke customer terutama sih ya. Nah, mungkin kan dari merekanya cappuccino minta dipanasin, padahal untuk dalam kelas baristanya sih cappuccino itu basicnya minuman hangat. Mungkin kalau dibikin panas bisa, tapi rasa karakter yang kita kunci akan berubah karena banyak rasa yang hilang gitu kan. Ya paling sembari dibikin yang normal, sembari kita dijelasin. Nanti kan pasti dia komplain, Mas, kok nggak kan? Ya, karena kita udah kunci rasanya seperti ini, biar ada coklatnya. Kalau dipanasin, nanti rasanya akan hilang, akan berubah. Jadi servis edukasi didampingi sama servis itu bakal lebih maksimal. Toh hasilnya atau diterima sama customer seperti apa itu kembali lagi ya. Karena kan kopi selera gitu. Ya, selera. Lu kali aja sehari habisin berapa? Konsumsi Mending lah gitu lah. Untuk benar-benar wah udah siap jual lah, siap ke customer. Jual. Kalau untuk gue sih maksimal, itu punya maksimal. Batas maksimal paling enggak 4 kali lah. 4 kali, mentok-mentok 5 kali lah. Mentok-mentok 5 kali. Dari situ udah maksimal, karena kan untuk membikinin si yang punya juga costing juga gitu kan. Kalau memang terus nyari maksimal, terus-terusan cuma arahnya nggak tahu kemana, yang ada habis. Itu masih dari awal, cari rasa sebisa mungkin lah, dari 1 shot 2 shot atau kita bedain timernya dari 1 langsung tarik, bisa untuk ngedit costing juga kan. Palingnya sih 4 kali sih biasanya. 4 kali, paling banyak 5 kali mungkin. Itu udah termasuk sama meal base Udah termasuk. Kalau meal base 6 lah, 6-7 sama meal base. Manual brew juga gradasi juga. Kalau manual brew tanggal paling kalau datang beans paling kita coba tutup sih. Apa ya? Dan itu selalu di-share. Lo dulu punya data untuk share ke partner barista atau Ya, paling sih ke partner. Ya. Dan itu bakal jadi acuan untuk bisa di-share ke customer. Ya, luar biasa. Teman-teman, poin positif ya. Jadi sibuknya barista tetap sih di balik itu mereka pengen tetap optimal atau service ke customer itu tetap nomor 1. Jadi jangan sungkan kalian kalau melihat visi dari gua pengen belajar, pengen edukasi, pengen dapat ilmu baru di coffee shop gitu. Sebenarnya mereka ini welcome gitu. Jadi siap aja silakan gitu. Selama flow-nya masih bisa. Oh banyak kok sekarang udah barista yang sering turun ke table untuk nanya ya. Nanya gimana kopinya untuk siap edukasi segala macam ya. Akhirnya itu udah mulai terbentuk ya. Ini anak bakal nyambung nih. Kalau misalkan lu kan ada database dari misalkan beans yang lu pakai, entah itu filter, entah itu espresso, seperti tadi yang lu bilang bahwa di basic blend lu tuh ada karakter berries, coklat segala macam. Kan berries banyak nih, ya kan? Contoh misalkan kayak strawberry, berry dan blackberry, redberry gitu kan banyak kan. Nah itu kalau misalkan seandainya nggak jadi acuan untuk keluarin rasa itu nggak keluar gimana? Rasa itu nggak keluar. Ya, misalkan yang jadi patokan itu tetap lu cari atau lu bakal explore, udahlah cari yang lain gitu rasanya. Cari dulu sih. Cari dulu atau dicari dulu yang masalahnya kenapa nggak keluar, dari apa, atau dari mesin, atau mungkin dari segi roastednya dilihat juga, ya atau dari air itu dicek juga sih. Kalau memang udah mentok ternyata kendalanya nggak bisa diapain, mentok segitu ya paling nggak ada rasa yang masih bisa diterima. Tetap kondisinya digali semaksimal mungkin ya. Nah, lu kan yang tadinya awal terjun itu benar-benar orang yang nggak ngerti lah kata kasarnya gitu kan, dan akhirnya sekarang berprofesi sebagai barista gitu kan. Ya menurut lu gimana sejauh ini yang lu rasain di industri kopi? Sejauh ini sih ya enjoy lah, unik gitu. Banyak ketemu orang-orang, banyak ketemu
berbeda-beda juga, banyak mengenal orang lah intinya, dan relasi nambah. Yang disenengin dari dunia kopi sih di luar sisi kopinya itu relasi, nambah pengalaman, ketemu banyak orang, karena di kopi ya gimana ya, tidak menuntut derajat orang lah, kita kenal Nah, ya. kayak gitu. Ya. Ini salah satu tips nih barangkali teman-teman mau mulai terjun di barista, mau mulai terjun mendalami dunia industri kopi gitu seperti Indut gitu. Akhirnya ya harus gimana Dut? Suka dulu Dut ya. Suka dulu sama kopi paling enggak. Paling nggak suka dulu. Ya. Ada lain nggak kira-kira? Setelah suka nih. Setelah suka ya lu mau explore, kepo, Oke. pengen tahu gitu. Pengen tahu ya. Pengen tahu. Jelajahi. Coba kopi A atau kopi B? Ya paling enggak kopi daerah dulu sih. Kopi daerah dulu. Oke. Karena ya dari gue pribadi sih, gue belajar juga dari daerah, kopi daerah manual dulu lah, baru masuk ke espresso base. Karena di espresso base kan mungkin kepekaan lidahnya tuh mesti lebih dari yang manual gitu kan, karena espresso. Harus sudah terlatih lah ibaratnya gitu. Tapi semua pun juga berkat kebiasaan ya Dut ya. Akhirnya bisa juga ya gitu. Kalau misalkan nih ada customer di kopi shop lu di titik 7 tadi gitu kan, yang benar-benar ngerepotin banget lah di bar gitu kan. Ya kalau kata-katanya pendekar lah gitu kan. Ya lu ngadepin pendekar biasanya gimana sih buat barista-barista nih gitu. Tips nih. Tips untuk ngadepin pendekar. Pendekar ini pendekar maaf nih buat yang pro nih, Nih gimana nih gimana ya, kita sharing gitu. Jadi gimana? Sering ya. Ya tanggepin aja sih sejauh mana gitu kan. Sejauh mana toh kalau memang dia hanya sekedar doang, toh jawabannya pasti ujung-ujungnya bakal angguk-angguk atau enggak gitu, seperti itu sih. Ntar bakal stop sendiri kok dia gitu kalau udah kelimpungan. Tanggepin aja ya. Tanggepin aja. Sampai di mana? Dibawa enjoy aja udah happy. Anda dari perguruan mana nih? Guru hitam berpati putih. Jadi aduh nih mohon maaf nih para pendekar nih bukannya ini jadi sebenarnya sih itu istilah doang ya. Mungkin ya beberapa istilah yang tadi disebut pendekar itu mungkin ya ujung-ujungnya mah bakal kenal juga nantinya. Biasanya gitu ya, biasanya gitu. Kenal sehat dan akhirnya juga akrab kok biasanya. Akrab lah. Dan pertama di kopi tuh biasanya ya unik lah macam-macam. Oke Dut, sekarang nih lu jadi barista 2 tahun sekarang ini dengan kurang lebih 4 kopi shop tadi ya? Iya. Itu sebenarnya menjanjikan nggak sih bro di barista? Menjanjikan dalam segi ya lu bisa hidup di kopi jadi barista gitu misalkan sejauh ini sih masih ada ragu nih gue mau jadi barista takutnya aduh nggak bisa mencukupi misalkan dunia kopi tuh takutnya gimana gitu. Kalau buat gue sih mencukupi apalagi sekarang kan barista sudah mulai dilirik gitu kan sama pemerintah juga udah mau dinaikkan gitu lah. Mencukupi kok, gimana dari elunya sendiri aja sekarang lu punya skill seberapa jauh dan seberapa bisa lu ngejual diri lu lah. Aduh jangan dijual, digade. Ya seberapa bisa lu bisa menghargai diri lu ke coffee shop. Gua punya skill sekian dan gua berapa ya cukup menjanjikan. Silakan kalau mau terjun di dunia barista nih versi baca langsung real yang tadinya nggak tahu apa-apa sekarang udah mendalamin menjanjikan kok. Silakan coba dulu, yang penting mah suka dulu yang penting mah suka dulu, kepo. Tuh nih teman-teman barangkali pengen ketemu lu nih di titik 7 boleh. Lu ada di situ dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di titik 7 sih hampir setiap hari gua ada, cuma mungkin beda di jam. Oke. Paling di shifting, ada shiftingnya. Kalau nggak di pagi sampai sore ya sore ke malam gua ada. Tapi pas ada di titik 7. Terus kalau misalkan teman-teman pengen sharing misalnya welcome ya. Welcome, gua sharing ya. Sharing mah welcome lah. Tapi gua bukan mengajarkan ya. Kita sharing. Sharing tanpa gibah. Oke, jadi gue pengennya sih ngobrolnya panjang dulu kopi. Cuma ya gimana ya soal durasi nih, gitu kan, soal durasi yang harus kita batasin, gitu kan. Yang mana kopi kita obrolan kadang kan nggak cukup ini ya. Iya. Ibaratnya berakar, ya bang. Ya mau bahas ini ada lagi. Next gue pengennya sih ngomongnya panjang banget. Entah itu nanti kita ngobrol soal sesi apa lagi, gitu kan. Pokoknya gue sangat setuju lah dengan tipe lu sekarang jadi barista, bahwa pemahaman tadi yang kita bahas soal kopi itu nggak coba pahit, hitam, wangi, itu tuh bisa diekspor, itu tuh bisa dikembangkan.
ya kan? Jadi itu bisa dikategorikan sekarang udah bener-bener silakan mencari nikmati, cari pengalaman. Ya. Ibaratnya lu nggak nanya gua nih, ibaratnya lu nggak mau nanya lu sendiri bang, menurut lu gimana gitu. Nah misalkan gitu, mau nanya balik sama gua gitu. Pengen sih. Kan di season berikutnya. Next. Penasaran nih. Next. Gua pernah digali-gali nih. Belum pernah tanya-tanya. Ntar gantian kita tanya. Oke deh. Pokoknya teman-teman, jadi balik lagi ya, sharing podcast dari Drain ini lebih ke arah kita sharing aja, berkomunikasi, ngebahas tentang kopi, tentang manajemen, usaha industri kopi bisnis. Jadi kalau misalkan ada hal positif silakan diambil poin-poinnya, kalau misalkan negatif jangan diambil karena kita ya sesinya kalau negatifnya humor-humor aja lah ya, gitu jangan ditiru. Jadi pokoknya gua mewakili teman-teman semua, terima kasih banyak untuk waktunya. Terima kasih kembali Untuk ngobrol-ngobrol ya santainya gitu kan, ngalir ngidul. Next kita coba ngobrol lagi ya. Siap. Teman-teman, sekian podcast season kali ini bersama Endut Tommy Thomas Barista Titik 7. Next kita ketemu lagi di season sharing podcast Brian selanjutnya. Terima kasih. Bye. Thank you, Dut. Terima kasih banyak kembali.